Hai, Shalom semuanya, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki pemuritan minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Dan saya akan merangkum semua pembelajaran kita sepanjang bulan Agustus ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah sampai di minggu terakhir di bulan Agustus ini. Bapak, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, setiap perlindungan Tuhan, dan kebaikan, kemurahan, berkat yang terus berada bersama dengan kami dan terus memelihara hidup kami dengan sempurna sampai hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar lagi firman-Mu yang menjadikan dasar kebenaran dalam kehidupan kami. Mohon Roh Kudus untuk menuntun dan menolong kami mendapatkan pengertian yang benar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami siap untuk belajar. Amin. Saudara, sepanjang bulan Agustus ini kita belajar dari tokoh Nehemia. Dan yang pertama kita belajar bagaimana kita membedakan antara pekerjaan, job, dengan panggilan, calling. Panggilan itu adalah apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Alasan kenapa kita ada di dunia ini, alasan kenapa sekarang ini kita ada di satu posisi tertentu, di satu tempat tertentu, di satu keluarga tertentu, di satu komunitas tertentu, bukan karena kebetulan, bukan karena kesalahan, bukan karena asal-asalan, tetapi sungguh-sungguh Tuhan menempatkan kita pada tempat yang sekarang di mana kita berada karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Ada calling Tuhan atas hidup kita di mana kita ditempatkan. Oleh karena itu penting sekali kita menemukan panggilan kita di antara apa yang kita kerjakan, baik dari pekerjaan, dari usaha, dari bisnis kita, dari pelayanan kita, dari kehidupan pribadi kita, kehidupan kita berkeluarga. Kita perlu menemukan panggilan kita. Karena apa? Karena di masa-masa krisis, orang akan bertahan dan orang akan terus semangat, orang akan terus berjuang kalau dia mengerti apa panggilan hidupnya. Tetapi kalau dia melakukan segala sesuatu hanya karena pekerjaan, hanya karena jabatan, dia cenderung akan give up, dia tidak akan berjuang atau dia akan kerjakan saja tapi ya asal-asalan. Asal dia masih mendapatkan gaji, asal dia masih mendapatkan keuntungan, ya dia akan tetap kerjakan. Tetapi orang yang memiliki panggilan khusus dalam apa yang dia kerjakan, dia akan berjuang dan melakukan yang maksimal yang dia bisa, walaupun tantangan yang ada itu berat, kondisi di sekitarnya itu sangat tidak nyaman, tetapi dia punya semangat dan dia punya kekuatan ekstra karena Tuhan memperlengkapi dia dengan kekuatan hikmat kebijaksanaan yang dia perlukan sehingga panggilan itu bisa tercapai, sehingga panggilan itu bisa dia lakukan, dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau orang dunia itu berpikir bahwa kesuksesan adalah segala sesuatu yang bisa diukur dengan materi dan bisa dilihat secara kasat mata, tetapi di mata Tuhan, kesuksesan yang paling hakiki adalah ketika engkau bisa mencapai panggilanmu, ketika engkau bisa meraih apa yang Tuhan sudah tetapkan dari sejak awal. Saudara dan saya diciptakan, saudara dan saya ditempatkan di satu tempat tertentu. Itu mengenai panggilan dan pekerjaan. Lalu kemudian kita belajar bahwa untuk menjalankan panggilan itu kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita belajar bahwa Nehemia terus menerus membutuhkan Tuhan untuk menolong dia sehingga dia terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Apapun dia tanya pada Tuhan, apapun dia katakan kepada Tuhan, supaya apa? Supaya dalam perjalanannya menyelesaikan panggilannya ini, dia bisa betul-betul melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, berbeda dengan pekerjaan. Kadang-kadang orang merasa bahwa di pekerjaan gak butuh Tuhan. Yang dia butuhkan adalah keahlian dia, pengalaman dia,
kebisaan dia, talenta dia. Tetapi kalau untuk panggilan, kita tidak harus mengerjakannya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu cara seperti apa yang terbaik untuk menyelesaikan panggilan kita itu. Dan kemudian kita belajar dari Nehemia bagaimana dia terus bekerja, tetap bekerja dalam keadaan yang tidak kondusif, di mana dia menghadapi peperangan. Sekarang pun kita sekarang mengalami hal-hal yang tidak kondusif, dan kita belajar bahwa Nehemia tetap bekerja, Nehemia tetap berkarya. Ini bukan waktunya untuk dia bersantai-santai, tetapi justru dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk bekerja dengan maksimal, untuk kerja dengan maksimal di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang tidak kondusif. Dia tahu bahwa dia harus pakai strategi, tidak bisa bekerja asal-asalan, dan dia harus punya kemampuan untuk memanage sumber daya yang dia punya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dia pakai untuk membangun tembok itu. Dan itu kita pelajari sekarang, bahwa kita pun harus kembali bekerja, harus kembali berkarya, harus terus meningkatkan semangat kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dan mengerjakan panggilan kita, tetapi dengan strategi, dengan kewaspadaan. Nah, dari kewaspadaan ini juga kita belajar bahwa di masa-masa sulit, kewaspadaan yang paling penting sekarang adalah kita menjaga kesehatan kita dan kita menjaga kehidupan kita aman secara keuangan dengan melakukan hal-hal yang perlu untuk membatasi apa yang tidak perlu kita keluarkan. Jadi kita betul-betul mengetatkan ikat pinggang dalam masa-masa seperti ini. Dan setelah keluar dari masa-masa sulit seperti ini, harapannya adalah kita mengerjakan panggilan kita, kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan satu kebiasaan yang sudah terbentuk, yaitu kebiasaan baru yang jauh lebih baik, yaitu kebiasaan menjaga kesehatan, kebiasaan menjaga kehidupan kita, kebiasaan menjaga keuangan kita, sehingga ke depan jika ada keadaan apapun juga kita sudah dalam kondisi yang cukup tangguh dan cukup terlatih untuk menghadapi masa-masa krisis di depan. Mengerjakan panggilan itu tidak mudah, tetapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa melakukannya. Nah, saudaraku, kita sekarang ini sedang dipercaya banyak proyek-proyek baru, dan saya percaya ini bukan ide yang asal lewat, tetapi justru ini adalah ide-ide yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada panggilan Tuhan secara khusus kepada kita semua melalui proyek-proyek ini. So, saya mau ajak semuanya untuk ayo gali dan tanya pada Tuhan, panggilan apa yang secara khusus Tuhan taruh pada kita. Tuhan taruh pada satu proyek yang sedang kita pegang, Tuhan taruh pada satu toko yang sedang kita pegang. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mengerti tujuan utama, tujuan mulia dari apa yang kita kerjakan ini sebenarnya adalah satu tujuan yang berharga di mata Tuhan. Bukan sekedar untuk bekerja, bukan sekedar untuk karir, bukan sekedar untuk mendapatkan nafkah. Sehingga pekerjaan kita yang kita kerjakan sekarang, bisnis dan usaha yang kita geluti sekarang, itu punya level yang berbeda. Bukan lagi sekedar pekerjaan dunia, tetapi pekerjaan yang kita kerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karena itu, saudara, terus bawa proyek-proyek ini, terus bawa pekerjaan-pekerjaan kita ini dalam doa. Doa bukan sekedar syarat, doa bukan sekedar ritual yang mengharuskan kita mendoakan perusahaan kita, tidak. Tetapi doa itu membuat kita bisa mengerti dari segi Tuhan dan melihat dari kacamata Tuhan, bukan lagi kacamata manusia, bukan lagi kacamata kita yang terbatas. Sehingga kita bisa dibawa Tuhan untuk mengerti rencananya yang jauh lebih besar, rancangannya yang jauh lebih indah dari apa yang sanggup kita bayangkan, apa yang akan terjadi dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah ketika kita melakukan panggilan kita. Kita perlu doa lebih sungguh lagi untuk
meminta Tuhan menuntun kita langkah demi langkah, step by step. Jangan pernah lakukan panggilan kita, jangan pernah melakukan tugas tanggung jawab kita dengan mengandalkan diri sendiri, karena Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu bicara mengenai orang lain, tetapi manusia juga bicara mengenai diri sendiri. Tetapi janji firman Tuhan yang berlaku adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mau diberkati melalui pekerjaan, melalui bisnis dan usaha, dan saudara mau diberkati melalui panggilan saudara, saudara andalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu yang berikutnya saudara, di samping kita berdoa seperti Nehemia pun bekerja harus menerapkan strategi-strategi yang jitu untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Begitu juga kita. Saudara, kita masuk dalam industri 4.0. Industri 4.0 itu mengutamakan kecepatan dan mengutamakan customize. Jadi produk apapun, jasa apapun, itu yang menarik di masa sekarang adalah yang bisa memberikan jasa dan mengantarkan produknya yang lebih cepat dan kemudian lebih customize. Dan itu yang menjadi ketertarikan marketplace sekarang. Dan kita perlu mempelajari hal ini. Ini strategi kita yang bisa membuat kita bisa bersaing di marketplace. Oleh karena itu, saudaraku, ayo gali lagi hal-hal apa yang masih bisa kita kembangkan, hal-hal apa yang masih bisa kita perbaiki, hal-hal apa yang masih bisa kita tambahkan, sehingga sungguh-sungguh pekerjaan kita itu bukan sekedar pekerjaan yang membosankan, tetapi pekerjaan kita adalah sarana di mana kita mengupgrade diri kita memperbesar kemampuan kita stretching kemampuan kita, dan itu menjadikan hidup kita menjadi excited, kita menjadi bersemangat hari lepas hari, sehingga kehidupan kita, pekerjaan kita itu bukan menjadi beban, bukan menjadi rutinitas yang membosankan, bukan sekedar kewajiban karena memang kita harus bekerja dan harus mencari nafkah. Sehingga kita bisa melihat bahwa hari lepas hari itu kita semakin excited dengan pekerjaan kita semakin bersemangat melakukan pekerjaan kita, dan kita percaya bahwa ketika kita mengerjakannya yang terbaik, upah yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Saya berdoa melalui pembelajaran kita sepanjang bulan ini, kita melihat pekerjaan kita, usaha, bisnis kita, perusahaan tempat kita ditempatkan sekarang dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut rancangan Tuhan, dari sudut kemuliaan Tuhan. Sehingga justru melalui masa-masa sulit ini kita menemukan panggilan kita yang sungguhnya, dan itu sungguh-sungguh menjadi satu kesuksesan besar seorang anak Tuhan yang diciptakan untuk kerajaan Allah. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa mengucap syukur untuk sepanjang pembelajaran bulan Agustus ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pembelajaran demi pembelajaran dari firman-Mu, dari kebenaran-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk terus bisa mengikuti pimpinan-Mu, tuntunan-Mu dalam pekerjaan kami, dalam usaha bisnis kami. Kami sungguh-sungguh rindu pekerjaan kami berharga dan sungguh-sungguh menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kami, bukan sekedar mencari nafkah seperti biasa orang dunia kebanyakan saja. Oleh karena itu, tuntun kami terus Tuhan, dan ajar kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini bersama dengan doa yang Tuhan sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kedua tanganmu, apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Dan Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta, kasih, dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan, hikmat, kebijaksanaan Roh Kudus akan menuntun saudara sekalian mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat yang terbaik, sama-sama katakan amin. Maju terus dalam Tuhan. Kita akan ketemu lagi di pemuritan bulan September minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.